setiap hari seperti embun pagi sejukkan hati. Ucapkan syukur, Tuhan Yesus baik, biar kita tabur perkataan baik. Tuhan sediakan kebutuhanku, Dia akan cukupkan semua yang ku perlu. Dia sembuhkan semua sakitku, berikan damai sejahtera yang lampaui akalku. Tuhan buka jalan, pimpin semua langkahku. Dia tiang awan dan tiang apiku. 2 Tawarik pasal 13. Dalam tahun ke-18 zaman Raja Yerobeam menjadi rajalah Abia atas Yehuda. 3 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Mikaya, anak Uriel dari Gibea. Dan ada perang antara Abia dan Yerobeam. Abia memulai perang dengan pasukan pahlawan-pahlawan perang yang jumlahnya 400.000 orang pilihan. Sedangkan Yerobeam mengatur barisan perangnya melawan dia dengan 800.000 orang pilihan, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Lalu Abia berdiri di atas gunung Zemaraim yang termasuk pegunungan Efraim dan berkata, "Dengarlah kepadaku, Yerobeam dan seluruh Israel. Tidakkah kamu tahu bahwa Tuhan Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud dan anak-anaknya untuk selama-lamanya dengan suatu perjanjian garam? Tetapi Yerobeam bin Nebat, hamba Salomo bin Daud, telah bangkit memberontak melawan tuannya. Petualang-petualang, orang-orang Dursila berhimpun padanya. Mereka terlalu kuat bagi Rehabeam bin Salomo, yang masih muda dan belum teguh hati, dan yang tidak dapat mempertahankan diri terhadap mereka. Tentu kamu menyangka bahwa kamu dapat mempertahankan diri terhadap kerajaan Tuhan yang dipegang keturunan Daud, karena jumlah kamu besar dan karena pada kamu ada anak lembu emas yang dibuat Yerobeam untuk kamu menjadi Allah. Bukankah kamu telah menyingkirkan imam-imam Tuhan, anak-anak Harun itu, dan orang-orang Lewi, lalu mengangkat imam-imam menurut kebiasaan bangsa-bangsa negeri lain, sehingga setiap orang yang datang untuk ditasbihkan dengan seekor lembu jantan muda dan 7 ekor domba jantan dijadikan imam untuk sesuatu yang bukan Allah. Tetapi kami ini, Tuhanlah Allah kami, dan kami tidak meninggalkannya. Dan anak-anak Harunlah yang melayani Tuhan sebagai imam, sedang orang Lewi menunaikan tugasnya, yakni setiap pagi dan setiap petang mereka membakar bagi Tuhan korban bakaran dan ukupan dari wangi-wangian, menyusun roti sajian di atas meja yang tahir, dan mengatur kandil emas dengan pelita-pelitanya untuk dinyalakan setiap petang.
Karena kamilah yang memelihara kewajiban kami terhadap Tuhan, Allah kami. Tetapi kamulah yang meninggalkannya. Lihatlah, pada pihak kami, Allah yang memimpin, sedang imam-imamnya siap meniup tanda serangan terhadap kamu dengan nafiri isyarat-isyarat. Hai orang Israel, jangan kamu berperang melawan Tuhan, Allah nenek moyangmu, karena kamu tidak akan beruntung. Tetapi Yerobeam mengirim suatu pasukan penghadang yang harus membuat gerakan keliling supaya sampai di belakang mereka, sehingga induk pasukannya berada di depan Yehuda dan pasukan-pasukan penghadang di belakang mereka. Ketika Yehuda menoleh ke belakang, lihatlah, mereka harus menghadapi pertempuran dari depan dan dari belakang. Mereka berteriak kepada Tuhan, sedang para imam meniup nafiri. Dan orang-orang Yehuda memekikkan pekik perang. Pada saat orang-orang Yehuda itu memekikkan pekik perang, Allah memukul kalah Yerobeam dan segenap orang Israel oleh Abia dan Yehuda. Orang Israel lari dari depan Yehuda, tetapi Allah menyerahkan mereka ke dalam tangan Yehuda. Abia dengan laskarnya mendatangkan kekalahan yang besar kepada mereka. Dari orang Israel, mati terbunuh 500.000 orang pilihan. Demikianlah orang Israel ditundukkan pada waktu itu. Sedang orang Yehuda menjadi kokoh, karena mereka mengandalkan diri kepada Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Abia mengejar Yerobeam dan merebut daripadanya beberapa kota, yakni Betel dengan segala anak kotanya, Yesana dengan segala anak kotanya, dan Efron dengan segala anak kotanya. Tak pernah lagi Yerobeam mendapat kekuatan di zaman Abia. Tuhan memukul dia sehingga ia mati. Abia menunjukkan dirinya kuat. Ia mengambil 14 istri dan memperanakan 22 anak laki-laki dan 16 anak perempuan. Selebihnya dari riwayat Abia, langkah-langkahnya dan titah-titahnya tertulis dalam kitab sejarah Nabi Ido. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku pada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapakah yang akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati,
maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang, mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri untuk mereka yang tidak menanyakan aku. Tapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tangan pada bangsa yang tidak taat dan yang membangkang. Demikian firman. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh pengharapan. Jangan putus pengharapanmu, jangan putus berbuat baik terus ya, jangan berhenti berbuat baik. Dan kalau udah kepepet sekali hatimu udah capek, jangan ngutang. Kepepet, teriak sama Tuhan Yesus, Tuhan tolong Tuhan. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan Yesus akan diselamatkan. Ya, berserulah dengan kesungguhan hatimu, dengan segenap hatimu, berseru jerit, kalau perlu puasa, saudara ya, berseru menjerit puasa. Ya, dalam segala semua yang serba mepet, ya, mau dalam keuanganmu, sakitmu, dalam deritamu, dalam apapun, saudara, berdoa, teriak, berseru, ya, minta Tuhan tolong. Pertolongan Tuhan itu tidak seperti yang kita mau, saudara ya. Pokoknya kalau kita sudah berseru pada nama Tuhan dan berpuasa, apapun itu sudah percaya itu baik. Ya, sekalipun kelihatannya nggak baik, percaya saya itu baik. Ya, saya sering kali mengalami, ya, saya sudah berseru kepada nama Tuhan. Ya, saya pikir kenapa Tuhan tidak tolong? Ya, kenapa Tuhan tidak tolong? Kenapa ini tetap harus kolaps Tuhan? Kenapa tetap harus sampai ketipu bermiliar-miliar? Setelah saya flashback hari ini, ternyata membuat saya kuat, membuat saya jadi lebih tenang, membuat saya jadi nggak gerusa-gerusu. Oh, ada hikmahnya apa? Itu orang Islam juga sama, orang Buddha, orang Hindu Buddha, Islam ada hikmahnya semua persis. Oh bukan, saudara, saya nggak cerita hikmah. Bagi orang di luar Tuhan Yesus, apes ya apes. Ya, bagi orang di luar Tuhan Yesus, yang namanya nasib buruk ya nasib buruk. Tidak ada pengharapan, ya sudah. Oh, ada hikmahnya. Ya, nyatanya kamu udah kolaps. Nyatanya kamu ya. Tapi kalau saya
saya melihat orang yang berseru kepada Tuhan Yesus sungguh-sungguh, ya, adalah sebuah keselamatan, karena kamu ada sebenarnya ada bahaya yang lain lagi yang menghadang. Saudara, waktu saya masuk penjara yang pertama kali, ya, walaupun cuma 55 hari dan saya dibebaskan sama polisinya karena nggak salah. Ya, waktu itu saya lagi transaksi sama ini ya, Kabulok ya, saya lupa yang masuk penjara itu Kabuloknya, Gula Matahari itu. Ya, saya lagi transaksi Gula Matahari. Waktu itu yang menjadi maklarnya itu, perantaranya itu istrinya dan mamahnya Daniel Mananta, ya, Ibu Lina. Ya, namanya Ibu Lina. Saya nggak tahu nama lengkapnya siapa. Katanya, saya juga nggak tahu ya, maaf ya kalau saya salah. Tapi katanya itu namanya Ibu Lina. Sekretarisnya Ibu Rini Suwandi, Menteri. Ini saya ngomong apa adanya, saudara, ini benar. Waktu itu kita ada transaksi, orang yang mau bayarin, orang Palembang, sudah siap uangnya, saudara. Malam itu mau uang cash, dibawaan satu koper, saudara, tunjukin kepada kita, ini uangnya udah cash, sudah siap semua. Nggak mau tunai, nggak mau transfer uang cash semua untuk beli gula satu berapa ton itu ya, semumet itu Gula Matahari yang makinya saya dijemput sama polisi, saudara. Ya, dijemput sama polisi. Saya marah, saudara, ya. Itu transaksinya itu gagal semua pokoknya. Saya juga nggak datang, katanya si Ibu Linanya juga nggak datang ternyata malamnya. Saya di penjara 55 hari, ternyata gerombolan itu, ya, Kabuloknya segala macam itu masuk penjara, saudara. Saya taunya waktu saya keluar dari penjara, ya. Saya baca orang Kabulok, Syarifuddin Temenggung kalau nggak salah ya, waktu itu ya, Syarifuddin Temenggung. Ya namanya kayak ada nama-nama aneh, Temanggung gitu deh pokoknya. Saya ingat sekali waktu itu namanya rada aneh. Masuk penjara, saudara. 17 tahun kalau nggak salah, yang lama ya. Kalau nggak, waktu itu saya bertahun-tahun itu. Untung saya cuma 55 hari, saudara. Nah, seringkali sialmu itu, ya, yang kelihatannya Tuhan nggak tolong kamu itu, yang kamu harapkan nggak terjadi, tapi yang penting kamu teriak sesungguh-sungguh nama Yesus. Itu tuh menghindarkan kamu dari masalah yang lebih besar lagi, saudara. Anda boleh percaya, boleh enggak. Ya, karena saya itu nggak cuma sekali terjadi begitu. Setiap kamu sudah teriak sungguh-sungguh kepada Tuhan yang keras, sampai kamu puasa. Ya, sampai kamu puasa. Ternyata itu adalah untuk membuat kamu masuk ke dalam keselamatan, saudara. Ya, itu tuh prinsip itu tuh saya sampai hari ini itu begitu rema ya. Sejak 2014 saya flashback video seperti video hidup saya. Ya, ternyata setiap badainya orang percaya yang percaya kepada Tuhan Yesus, setiap badai itu untuk melindungimu dari musuh-musuhmu, saudara. Jadi apapun tindakan Tuhan hari itu, kamu nggak usah kejang-kejang, saudara. Kamu nggak usah berkata Tuhan nggak tolong. Itu Tuhan sudah tolong. Kamu tidak tahu ada masalah apa. Tuhan tolong, Tuhan supaya ini transaksinya jadi, ternyata nggak jadi, saudara. Kamu nggak usah marah. Pokoknya kamu sudah puasa. Hasilnya artinya udah mentok. Orang-orang udah puasa itu artinya kamu udah mentok minta pertolongan Tuhan. Transaksi kamu sudah puasa, gagal, saudara. Kamu bilang terima kasih Tuhan. Ya mantap, saudara. Saya berapa kali ya, saya ngamatin ya, terima kasih Tuhan. Waktu saya kita dipindah dari Jerman, saudara ya, dipindah dari Jerman ke Belanda. Kami semua bertanya, Tuhan, kenapa kalau memang kita harus di Belanda, Tuhan, saya nangkepnya waktu itu ke Jerman. Dan waktu itu kita sampai berpikir, kita harus punya anak lagi supaya kita ditahan di Jerman, supaya jangan pulang. Karena kan kalau punya anak sampai 3 tahun ditahan di Jerman, saudara. Tapi kan kasihan waktu itu anak sudah umur 40, saudara ya. Masa mau bikin anak lagi, pabrik sudah tutup, kita bikin enak saja, nggak usah bikin anak. Ya kan? Lalu bagaimana? Dan kita dipindah 14 Februari ya, 14 Februari 2019. Si Wesley ulang tahun, dibawa pakai ambulan imigrasi, wing Bundesam itu ya.
ya BAMF BAMF ya, Bundesamt für Migration und Flüchtlingen ya saudara. Itu mobil kita nguing-nguing ya, pakai Mercy itu saudara ya, Mercy gede gitu ya. Terus di belakangnya, di depannya ada Riders, di belakangnya ada mobil patroli, 3 mobil pokoknya ya. Nguing dari Erfurt saya dibawa sampai saya nggak tahu kemana itu loh. Saya nggak ngerti dah itu ya, ngebut malam-malam itu ya. Jalan macet diterabas terus ya. Situasinya nangis di jalan saudara ya. Saudara, kalau saya waktu itu tetap di Jerman dan status saya belum jelas, ada kasus saya udah gegeran begitu, apa enggak pusing saya saudara. Semua orang nyari, gampang ketahuan, kita nggak tahu apa yang terjadi. Untung waktu itu kita dari Jerman dipindah ke Belanda, orang nyari semua ke Jerman saudara. Nah, ya nggak ada yang tahu kita di Belanda, ya kan? Dan di Jerman itu kita dapat banyak sekali uang ya saudara. Kita ngumpulin uang karena kita ngirit hidupnya. Dapat 1.200 setiap bulan kita kumpulin. Terus kita cepetan ya, kita pindah ke Belanda. Di Belanda ternyata nggak ada uangnya. Loh aneh ya, Tuhan kenapa kalau saya harus tetap di Belanda, kenapa duduk ke Jerman dulu? Ternyata supaya saya dapat uang, supaya saya punya uang. Kalau nggak di Belanda nggak ada uang sama sekali, habis saudara. Di Belanda cuma 400 satu keluarga. Ya, di Jerman saya dapat 1.200 3 kalinya. Tapi kenapa terus dipindah ke Belanda? Ya sebab saya mau dicariin di Jerman. Waktu saya sudah pindah ke Belanda, orang jadi ke Jerman. Kalau nggak itu akan ruwet sekali, saya bisa dikhianati sama orang-orang Indonesia tuh waktu itu. Karena ada beberapa orang yang mengkhianati saya, saudara ya. Iya kan? Si masih nangis, saudara. Berantem. Itu si Miracle itu hebat sekali ya. Sudah Koko, kamu jangan takut. Tuhan itu baik sekali sama kita. Gila ya saudara, anak saya ke situ nyanyi-nyanyi sepanjang jalan, happy saudara ke Belanda. Entah kenapa ini anak namanya Miracle memang selalu bikin miracle ya, hebat. Yang aneh-aneh selalu terjadi miracle ini ya. Sampai Belanda anak saya bisa sekolah kuliah ya saudara ya. Terus ya anak saya kan bahasa Inggrisnya bagus dua-duanya ya, jadi mereka langsung masuk semuanya, everything good saudara, masuk Belanda. Kayak Tuhan siapkan. Itu tadi ya, saya dapat uang 15.000 euro. Peraturan itu hanya 1 tahun, hanya 1 semester di zaman saya saudara. Ya nggak nyampe 1 tahun, karena waktu itu diprotes oleh masyarakat peraturan yang denda 15.000 pemerintah. Bayar cuma saya aja. Jadi hanya beberapa orang aja yang dapat, lalu udah nggak ada peraturan lagi. Sekarang peraturan itu udah dicabut. Semua pokoknya udah dicabut Pak, sampai sekarang nggak ada. Jadi kayak seakan-akan peraturan itu hanya buat saya saudara. Setiap hal yang kelihatannya tidak menguntungkan bagimu, yang penting kamu udah teriak sama Tuhan. Sekarang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, ya. Barang siapa percaya kepada nama Tuhan tidak akan dipermalukan. Sekalipun itu kelihatannya buruk saudara, pindah dari Jerman ke Belanda, kita ngulangin lagi dari nol saudara administrasinya. Kemungkinan ada deg-degan itu saya saudara, udah masalah segede itu kita ngulangin administrasi dari nol saudara. Dan kita nggak tahu apa yang akan terjadi, kita cuma nyanyi ya. Jadi kita di camp, kita apel saudara, camp penampungan pertama ya, kita cuma nyanyi lagu Amazing Grace, How Sweet. Anak saya main biola saudara itu ya, lagu Amazing Grace itu kita di camp pengungsi itu di ACC itu. Siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Apapun jawaban Tuhan hari ini, kalau kamu sudah berseru kepada nama Tuhan dan kamu pakai puasa pula, apapun jawabannya kamu tenang saja, pasti baik. Jadi kalau kamu udah puasa sungguh-sungguh, kamu udah kerjakan sungguh-sungguh, ya, biar aja apapun itu baik saudara. Jadi biasakan hatimu jangan gemerungsung, jangan kok gini, kok gitu. Jangan saudara, itu baik, percaya saya. Dan kalau sudah begitu kamu udah jangan nyogok. Jangan utang, jangan nyogok, kamu tenang saja. Diamkan saja, biarkan Tuhan yang bekerja. Kayak gitu kemarin ya. Dan itu berkali-kali, tadi saya sudah beberapa contoh ya. Sudah saya kasih beberapa contoh pada kalian. Ya ada banyak sekali tangan Tuhan bekerja. Jadi kelihatannya menurut saya nggak sudah puasa. Waktu itu ya saya dikasih surat bahwa saya harus dipindah ke Belanda. Saya
puasa, saudara. Ya, saya puasa sungguh-sungguh. Keluarga berempat kita puasa, saudara. Terus malam itu masih dibawa, malam-malam dibangun, digedor pintunya ya. Ya gedor, wah mereka bikin deg-degan itu ya. Padahal nggak ada apa-apa ya. Kita jalan semalaman si Wais nangis karena putus asa. Apa yang akan terjadi? Belum, ya kan? Dan dia sudah banyak teman di Jerman. Kita sudah banyak teman. Dan kita masuk ke Belanda, kita tenang. Semua apa yang terjadi kita nggak tahu. Sekarang saya sudah warga negara Belanda, saudara. Ya, kamu sudah warga negara Belanda. Dengan keajaiban Tuhan, dengan hal yang luar biasa. Ya, kita lagi senang nyanyi aja. Apa yang kau alami ini mungkin tak dapat engkau mengerti hanya apabila kamu berseru pada nama Tuhan. Tapi kalau kamu nggak berseru pada nama Tuhan, ya apes ya apes, sial ya sial. Tetapi bagi kami ngelihat semua ya, setiap kali ada ini, oh ternyata ini lebih baik. Memang kesana, dan memang bukannya tidak baik. Ya, makanya kita ngalami sekarang begini ya di Den Haag, kita yang ribet segala macam, kita tenang aja. Ya, kita dikhianati, kita difitnah, kita tenang saja, saudara. Ya kan, kita tenang saja. Ya, memang begitu, orang kerja ya begitu, bikin gereja ya begitu. Ya, tenang saja, kita nikmati, kita jalanin. Mama bisa kemari, apa segala macam. Aduh, saudara, luar biasa, Tuhan baik. Apa yang kau alami ini mungkin tak dapat engkau mengerti. Berseru sama nama Tuhan. Ya, hidup yang sederhana. Karena yang membuat kamu tidak bisa berserah sama Tuhan itu, kamu tuh itu tadi tidak mau dajal, saudara. Matamu tidak mau dicoleng ke satu. Ya, lihat koinonia hari Minggu ya, congkel satu, saudara. Ya, supaya kamu bisa berseru nama Tuhan, fokus kamu berseru kepada nama Tuhan. Semua keinginan, semua ilusi duniawi itu kamu singkirkan. Kamu serahkan sama Tuhan, itu baik, saudara. Baik untukmu, baik untuk keluargamu, baik untuk semuanya. Berserulah pada nama Tuhan. Karena siapa memanggil nama Tuhan tidak akan dipermalukan. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin.